Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas Bollinger Band, tapi sebelumnya kita membahas statistik sedikit dulu ya, atau distribusi normal. Oke, oke. Jadi kalau teman-teman tahu di distribusi normal kan kurvanya seperti bell atau bell curve ya. Oke, karena pada dasarnya di kehidupan normal atau sehari-hari itu biasanya orang yang dekat dengan rata-rata itu banyak. Contoh ya, contoh tinggi badan mahasiswi. Kalau misalnya tinggi badan mahasiswi di Indonesia itu rata-ratanya itu katakanlah 155 ya. Oke, kita anggap di sini 155. Oke, artinya mahasiswa yang bertinggi badan 155 cm itu atau sekitarnya itu banyak ya. Jadi mahasiswa yang tingginya katakanlah 2 meter itu jarang, yang tingginya 1 meter saja itu juga jarang mahasiswi ya. Tentunya udah usia, kita anggap usianya udah di atas 18 tahun gitu. Oke, jadi berdasarkan ilmu distribusi normal ini, Bollinger Band didapat digunakan ya, menggunakan ilmu distribusi normal ini. Jadi misalnya kita udah hitung rata-rata tinggi mahasiswi adalah 155 cm, lalu kita tahu simpangan bakunya atau standar deviasinya itu adalah 5 cm plus minus ya. Artinya orang yang tingginya antara oke 155 dikurang 5 itu 150 ya. Lalu 155 ditambah 5 adalah 160. Oke. Oke, orang yang mahasiswi yang tingginya 150 di range 150 sampai 160 itu eh, ada 68% most likely. Jadi distribusi normal kan seperti itu. Jadi ini angkanya udah lumayan baku, 34. Kalau kita jumlahkan adalah 68% ya. Oke, ditambah lagi kita extend lagi, tambah lagi 1 sigma lagi, oke, ke kanan dan ke kiri jadi 2 sigma. Jadi 150 ini kita kurangi 5 cm lagi, jadi 145 sampai 165. Nah, mahasiswa yang tingginya masuk dalam range 145 sampai 165 itu ada totalnya 34 tambah 34 tambah 13,5 tambah 13,5. Totalnya adalah 95%. Jadi mahasiswi di Indonesia yang tingginya antara 145 sampai 165 itu di range ini saja udah 95% ya. Kita tambah lagi 1 sigma lagi, jadi 3 sigma kanan dan kiri, jadi 140 sampai 170. Oke, maka tambah 1 sigma lagi akan bertambah di sini 2,35% dan di kanan 2,35%. Jadi totalnya sudah 99% ya. Jadi kalau kita udah 3 sigma ke kiri dan 3 sigma ke kanan, itu range data yang ada di range ini akan ada data sebanyak 99%. Sangat kecil kemungkinannya mahasiswa yang tingginya di atas 170, katakanlah 180 gitu ya. Sangat jarang, sangat kecil kemungkinannya seperti itu. Nah, dari ilmu ini kita hanya pakai 2 sigma saja. Oh ya, mungkin teman-teman tahu kalau di ilmu operation ada namanya Six Sigma ya, atau Black Belt Six Sigma. Nah, apa sih itu Black Belt Six Sigma? Itu gelar untuk orang yang eh, ahli operation ya. Jadi kalau di karate itu kan sabuk paling tinggi adalah black belt. Jadi kita pakai kata black belt. Nah, kenapa kok Six Sigma? Karena tidak ada gunanya lagi kita nambah 1 sigma lagi ke kanan. Udah nggak signifikan lagi nambah datanya gitu. Jadi dengan 6 sigma aja udah 99% dari data ada di range ini seperti itu. Nah, Bollinger Band kita pakai di Bollinger Band kita pakai plus minus 2 sigma atau 4 sigma ya. 2 sigma ke atas dan 2 sigma ke bawah. Oke, kita pindah ke Bollinger Band. Oke, mungkin saya ulangi lagi dulu. Kita matikan indikatornya. Oke, ini Saham United Tractor. Kita coba yang lain aja mungkin ya. Katakanlah BCA gitu ya. Oke, lalu kita klik indikator, lalu kita nyalakan Bollinger Band.
Oke, kita pakai default aja ya. Mungkin teman-teman mau tahu settingnya. Panjangnya itu dia moving average 20 hari ya. Lalu ini sigmanya 2, artinya 2 sigma atas, 2 sigma bawah. Defaultnya itu sigmanya seperti ini. Oke, berdasarkan dari ilmu distribusi normal tadi kan kita tahu kalau 2 sigma plus 2 sigma dan minus 2 sigma itu 4 sigma. 4 sigma itu artinya 95% data ada di situ. Nah, di Bollinger Band kita pakai 4 sigma ini. Jadi 2 sigma ke atas dan 2 sigma ke bawah. Saat harga saham, dia keluar dari bandnya, jadi bandnya ini yang tengah ini adalah rata-ratanya, moving average 20 hari ya. Lalu yang atas ini adalah 2 sigma di atasnya, lalu yang bawah 2 sigma di bawahnya. Oke, teman-teman bisa lihat bandnya juga dia berubah ya, kadang dia melar besar, kadang sempit gitu ya. Nah, oke. Jadi kapan sih kita pakai Bollinger Band? Oke. Jadi artinya harga seringkali itu ada dalam Bollinger Band karena 95% peluangnya ada di 4 sigma kan. Nah, saat harga keluar dari Bollinger Band, nah di situ kita beri perhatian lebih ya. Contoh di sini saat harga dia downtrend ya, turun. Nah, kalau turunnya udah terlalu parah, contoh di sini dia keluar dari Bollinger Band. Oke, contoh di sini. Nah, biasanya akan mantul. Jadi karena sifat dari harga atau statistik itu kan biasanya ngumpul di tengah ya. Jadi kalau dia udah keluar dari Bollinger Band, most likely dia akan kembali masuk ke dalam Bollinger Band. Nah, artinya kalau dia udah keluar, misalnya contohnya keluarnya di bawahnya ya. Kalau dia keluar di bawahnya berarti dia akan naik, akan mental kembali naik seperti karet ya mungkin. Jadi dia akan masuk lagi mendekati garis yang biru ini harusnya ya. Jadi harusnya ada di area dalam Bollinger Band. Artinya kalau dia keluar seperti ini, berarti dia bisa jadi akan mental naik. Tentunya kita harus lihat dulu indikator yang lain ya. Oke, dengan bantuan indikator lain digabungkan dengan Bollinger Band, kita tahu ini udah terjadi anomali harga atau ya kalaupun turun terlalu parah atau terlalu ya nemen kalau bahasa Jawanya turunnya artinya ya harusnya ya kayak gitu lagi, harusnya dia membalik naik lagi seperti itu. Oke, di contoh ini, contoh jika udah ada beberapa candlestick di luar Bollinger Band, artinya dia nggak lama akan kembali ke sini. Kalau dia motongnya keluar dari yang bawahnya, ya otomatis dia akan mental, akan naik ke atas lagi. Begitu juga kalau dia keluar seperti ini, dia akan masuk ke dalam lagi. Oke. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kita kalau udah uptrend, lalu tiba-tiba dia naiknya terlalu cepat, atau mungkin sebaliknya turunnya terlalu cepat, bisa jadi dia akan berubah tren turun, atau mungkin kita bisa tambah posisi, dia mau naik lagi, tetapi cooling down dulu seperti itu. Oke, contoh di sini, kalau ini contohnya di sini dia udah keluar dari Bollinger Band, udah luar biasa, bisa memang mau naik lagi, tapi akan cooling down dulu. Di sini kita bisa, misalnya kita udah beli di sini, kita bisa tambah posisi lagi di sini gitu, biar dia akan naik lagi seperti itu. Tapi ya hati-hati juga, kadang-kadang kalau udah unusual price atau harga udah nggak masuk akal seperti ini, melewati Bollinger Band, dia juga bisa berbalik arah seperti itu. Oleh karena itu kita harus menggunakan beberapa indikator, nggak cuma satu aja. Mudah-mudahan jelas dari penjelasan Bollinger Band. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.